Oke, sekarang kita sudah masuk ke tradingnya. Sekarang saya trading di volume trade karena ini broker yang sekarang memang nggak bermasalah Pak ya. Dan di broker ini deponya aman, WD-nya kenceng. Cuman satu kendala dia dengan dolar Pak. Dia dengan dolar, tidak ada rupiah. Ini satu kendala sebenarnya. Kenapa kendala? Karena di saat menggunakan dolar, di sini kita mau open posisi 5 dolar itu ringan tangan kita ya, untuk open posisi ringan. Tetapi di saat menggunakan rupiah, di sini kita ada berat di saat kita open posisi. Kenapa? Karena di saat kita open posisi 70.000, 5 dolar itu 70.000 sekitar itulah ya. Di saat kita open posisi 70.000, di sini kita ada sesuatu hal yang kita mikir, Pak. Ini terlalu banyak open posisinya. Seperti itu ya. Jadi lebih berharga uangnya di saat tulisan di atas adalah tulisan rupiah, bukan dolar. Oke. Sebelum kita masuk, ada baiknya kita masuk dulu di time frame 15 menit. Kita masuk di time frame 15 menit untuk mengecek dari pasarnya. Oh ya, satu lagi, ini saya trading di market ini ya. Ini market yang sedang buka sekarang. Ini sekarang di jam sekitaran jam 3 ya. Jadi market kebanyakan persentasenya kecil, Pak. Oke. Kita masuk dulu. Kita di sini boleh menggunakan SNR untuk melihat dari SNR-nya garis horizontal. Kita pasang dua boleh horizontalnya. Kita pasang di sini boleh. Oke. Terus kita pasang lagi garis horizontalnya. Di sini boleh. Ini juga oke. Sekarang kita masuk ke time frame 15 menit. Bentar. Coba saya gunakan lagi ini. Oke, ini warna ungu ya, biar lebih bagus. Enggak, biasa aja. Oke, kita masuk ke time frame 1 menit untuk bereksekusi. Sekarang kita perhatikan dulu. Oke. Trennya sedang mau mayor. Ya, trennya sedang mau melakukan trend mayor. Coba kita pasang sekali lagi di sini. Oke. Oke, trend mayor di sini kita open posisi buy. Nah, satu kendala di sini open posisinya itu memang pure 1 menit ya. Ini udah berapa kali saya peringatkan. Ini open posisinya itu pure 1 menit. Jadi kita open posisi di detik 40, itu dia penentuannya di detik 40 juga. Di saat kita open posisi di detik 42 lah, kita open posisi di detik 42, dia nanti penentuannya baik itu profit ataupun loss dia di detik 42 juga. Berbeda dengan trading di binomo ya, karena memang pure 1 menit jadi riskan sekali di gocek Pak, riskan di gocek, walaupun itu kadang-kadang ada di gocek profit. Jadi pertama turun, open posisi kita baik, pertama turun, kemudian dia naik, kita profit, kemudian dia turun lagi, itu ada juga. Jangan mengambil dari sisi negatifnya aja. Coba kita ingat, pernah kita di gocek profit dan kita merasa jago Pak. Di saat kita di gocek loss kita marah. Oke, coba kita analisa lagi. Tadi alasan saya open posisi gara-gara dia menembus dari mother bar. Coba saya tulis, ini candlestick mother bar. Ini candlestick mother bar. Ini sepengalaman saya tidak ada guru, ini sepengalaman saya. Ini candlestick emaknya, candlestick besarnya. Ini candlestick anak-anaknya. Kemudian si abang ini, si candlestick ini, dia menembus dari resisten dari si mother bar. Ini resistennya, oke, maka dia trend naik ataupun maka open posisi kita open posisi buy. Itu alasan pertama tadi. Oke, coba kita carikan contoh lain supaya lebih dimengerti mungkin. Coba kita carikan contoh lain. Ini juga bisa. Ini warnanya kurang ya. Warnanya coba kita kasihkan warna ungu aja, jangan kuning, biru deh, biru. Ini candlesticknya, candlestick besarnya ya kan, ini candlestick besarnya. Ini yang kecil-kecil ini candlestick anaknya lah bisa dikatakan ya. Ini candlestick anaknya ataupun dia berada di dalam naungan candlestick besar ini. Oke, dia berada di naungan candlestick besar ini. Dan di sini si candlestick merah ini menembus dari supportnya. Support yang mana? Support dari candlestick besar tadi. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini candlestick besarnya ataupun emaknya. Oke. Ini candlestick ini anak-anaknya ataupun dia belum mampu menembus dari support ataupun resisten dari candlestick ini ya. Support resisten candlestick ini bukan trend. Oke.
Di saat di sini di candlestick merah ini dia menembus Pak supportnya. Ini yang dihitung badan doang ya, yang dihitung badan doang. Ini yang merah ini nembusnya nembus badan yang dihitung. Dia misalkan nggak nembus sumbu seperti ini, walaupun ini tembus, misalkan dia nggak nembus sumbu nih, misalkan turunnya itu sampai ke sini doang, misalkan ini juga dihitung. Kita open posisi sell gitu ya, open posisi sell. Satu lagi sebagai peringatan ataupun warningnya, ini contoh, ini candlestick besar, oke. Ini si yang menembus resistennya itu terlalu besar Pak, candlesticknya terlalu besar, jadi over dia, jadi naiknya itu terlalu besar, jadi over, maka maka candle akan koreksi ke depannya ya, dia akan merah dulu. Misalkan dia melanjuti candlestick hijau, nggak mungkin jadi apa, jarang terjadi. Oke, semoga dimengerti. Oke, coba kita lihat kembali lagi. Oh ya, misalkan ada yang tanya, itu minimalnya berapa bang si anaknya? Minimalnya 3. Yang 3 itu udah nembus, itu udah bisa, tapi lebih bagusnya sih 4. Seperti ini misalkan, seperti ini si candlestick besar ini, katakan aja candlestick mau terbang, oke. Kemudian di sini si candlestick kedua ini nembus dia Pak, ternyata misalkan ya, dia nembus nih, misalkan nembus, ini nembus nih ya kan, ini nembusnya nggak dihitung, ini kita tidak bisa open posisi sell. Nggak percaya, di sini saya open posisi buy. Ini saya open posisi buy. Di sini sebenarnya nggak bisa open posisi sell Pak, karena dia terlalu overload ya, terlalu besar turunnya, nggak baik untuk open posisi. Di sini saya percobaan ya. Percobaannya buy tapi aneh. Oke, ini kita singkirkan dulu ini, jangan di sini aja deh. Ini salah pencet seperti kemarin, open posisi Pak. Oke, coba kita cari-cari momen lagi. Ini sebagai contoh aja, di sini langsung saya kompensasi. Oke, kompensasinya dengan momen berikutnya. Oke, ini dia supportnya. Boleh kita pasangkan ini support. Oke, di sini ini kita hapus saja support ini. Kita loss. Oke. Oke. Ini mengerti. Ini sekarang di jam 4:16 ya. Sekarang di jam 4:16 ya. Jam 4:16. Oke, kita analisa dulu. Kita lihat dari momen-momennya. Baru kita open posisinya pasti-pasti aja lah. Misalkan open posisi yang nggak pasti, ngapain Pak? Nah, coba ya perhatikan ya. Ini kan dia menembus support. Di sini untuk open posisi sell bisa nggak sih? Saya nggak rekomendasi open posisi sell di saat dia begitu nembus ke support. Saya tidak pernah rekomendasi itu. Itu kurang menarik dari trading kita. Walaupun itu lebih ke masih pemula ya tradingnya, itu menurut saya ya. Kenapa? Karena belum pasti Pak. Begitu nyentuh ke support kita langsung open posisi buy, itu belum pasti. Tapi kalau dia udah naik sedikit, contoh seperti ini dia turun nyentuh ke support, di sini dia naik sedikit Pak, di sini kita open posisi buy, itu fine, itu bisa Pak ya. Tapi kalau begitu nyentuh ke support langsung open posisi, itu saya rasa kurang bagus. Oke, di sini saya open posisi buy, mungkin ini saya open posisi buy. Kenapa itu saya open posisi buy? Di sini saya open posisi. Oke, saya open posisi. Lebih bagusnya open posisi itu di detik 59 Pak. Jadi kan bisa ada open posisi kan ada waktu, membutuhkan waktu juga, walaupun per sekian detik, tapi di sana kita open posisi itu masuknya kita di detik 00 pas ya. Oke, di sini saya open posisi 15 saat, kompen yang tadi dan open posisi ulang. Jadi sedikit serakah karena ambil kompen dan ambil open Pak, serakah ya, tapi nggak apa-apa. Kalau memang jaminan profit, apa salahnya? Apa-apa. Nah, ini fitur bagus ini sharing ya. Fitur menarik. Ini resisten, ya kan? Coba perhatikan di sini. Ini dia di kolom ini ya, perhatikan ya. Ini dia resisten, ya kan? Di sini ada loncengnya, Pak. Coba perhatikan ya. Ini ada loncengnya. Kalau kita klik lonceng ini, dia nanti memberitahu bahwasanya nanti nyentuh di sini, nyentuh di harga ini, dia akan suara, Pak. Keren banget itu. Dia nanti akan suara memberitahukan udah saatnya, udah nyampe nih di harga itu, gimana mau open posisi nggak gitu ya. Walaupun bisa aja open posisi dengan udah nyentuh ke sini kita langsung open posisi, itu bisa Pak di bagian order ini. Nah, kita tulis saja di sini, kita ketik aja dari harga. Sekarang harganya itu di 6058. Coba kita lihat ya. Ini fitur ini Pak, ini fitur yang kecil tapi menarik banget Pak. Ini harganya ini di 5905913 itu harganya ya. Ini kita order, kita klik di sini nanti di 650713 ini yang harga tadi resisten tadi. Oke, sekarang kita atur
atur itu langsung open pushnya berapa menit nih gitu. Itu bagus banget itu keren banget, keren banget. Jadi kalau kita open push, kita nih udah nyampe ke support misalkan, kita mau tembak 1 jam, itu bagus banget tradingnya itu di time frame 15 menit pak, tapi di market euro USD. Nah di sini begitu dia nyentuh dengan support, contoh ini nyentuh dengan support langsung open posisi kita 1 jam, itu bisa banget pak. Contoh ya, ini ya kan, terus kita klik di sini, terus order, oke, 1 jam. Oh enggak, ini langsung berapa lama open posisinya, 1 jam kah, 2 jam kah, itu bagus banget, bagus. Oke, semoga dimengerti. Oke, kita lanjut ke tradingnya. Ini dia gap, ini momen gap. Nah, ini gap ini. Tapi gap ini dia tidak selamanya worth it. Tapi gap seperti ini biasanya bagus. Gap adalah candlestick yang harga lompat, Pak. Jadi contohnya seperti ini. Ini dia satu candle merah katakan. Di sini di saat open posisinya, di saat open price, candle merah itu open price-nya pasti di atas. Si candlestick hijau open price-nya pasti di bawah. Ya kan? Seperti ini candlestick merah katakan, ini open price-nya pasti di atas, close price-nya di bawah. Kemudian setiap close price pasti diawali dengan open. Kebetulan open-nya itu dia gap. Nah, contoh ya. Ini open-nya di sini dan close-nya di sini. Harusnya dia open di next-nya itu di sini, open-nya sejajar dia harusnya. Tapi open-nya malah di sini dan close-nya di sini. Ini gap. Ini dia nanti akan muncul satu candlestick warna merah yang besar, dia menutupi dari semua gap itu ke depannya. Coba ya, nanti kita lihat ya. Nanti akan ada satu candlestick merah yang menutupi dari semua yang gap itu. Dia menutupi ini, dia menutupi juga ini. Akan ada satu candlestick merah yang menutupi itu. Apakah di situ kita langsung bisa open posisi sell sekarang? Pertanyaannya, tidak boleh. Kenapa? Ini tujuannya adalah kita jangan dulu untuk follow trend Pak, karena kedepannya ada candlestick buzzer yang menutupi dari semua itu. Kita bisa loss gara-gara candlestick besar itu, gitu ya. Itu maksud pengertiannya. Bukan artian wah gap nih langsung open posisi menutupi gap, tidak seperti itu konsepnya Pak, tidak. Oke, kita perhatikan ya. Tapi saya nggak open posisi karena nggak berani ngambil resiko. Oke, oke, kita lihat ya candlesticknya ya, yang keluarnya ya. Ini menarik sekali. Oke. Oh ini hampir keluar, ini hampir keluar dari candlestick. Kita lihat. Menurut dari pergerakannya, ini benar. Menurut dari pergerakannya dia udah mengatakan dia mau turun candlestick besar, ataupun dia mau membentuk candlestick besar, itu baik dia turun ataupun naik. Tapi dari ciri-ciri pergerakannya dia udah beritahu bahwasanya ke depan udah ada satu candlestick buzzer dari gerak-geriknya, dari gerak-gerik naik turunnya. Ke depan udah ada satu candlestick buzzer dia ataupun 2. Biasanya terjadi gerak ini muncul news di mata uang. Dia geraknya seperti ini dulu, naik turun, naik. Nanti dia langsung ke bawah tuh biasanya. Mungkin kita skip ataupun kita jeda ya, nanti kita lihat. Jangan terlalu panjang videonya. Oke, sorry, kelupaan ataupun ketinggalan dari rekamannya. Ini yang sesuai saya tadi. Dia turunnya itu menutupi dari semua candlestick ini. Dia turunnya bahkan pas ke didikan kita tadi. Candlestick ini dia akan menciptakan candlestick yang menutupi dari semua yang ada gap di belakangnya. Seperti saya katakan tadi, dia kedepannya akan muncul satu candle besar warna merah yang menutupi dari semuanya, bahkan dia muncul candlestick buzzer ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terus